semua. Selamat pagi Ibu. Baik, terima kasih karena kalian semua sudah hadir di ruangan Ibu. Meskipun kita dalam keadaan sekarang masih COVID, tapi kita bisa bertemu di ruangan ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Ibu akan memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, Kristen Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Atas berkat, rahmat, serta perlindungan-Mu, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok kami. Mari Engkau berkati kegiatan kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam baik. Namun senantiasa kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Kabar baik Ibu. Syukurlah kalau begitu. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah mengenal Ibu? Belum Bu. Terus kalian sudah mengenal teman-teman di samping kalian? Kenal, ada yang juga yang belum Ibu. Oke, baik. Jadi untuk memperkenal kita pada kegiatan hari ini, jadi kata pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan nama terlebih dahulu ya, dari Ibu duluan. Jadi nama Ibu Fastian Devi, biasa dipanggil Ibu Tin. Ibu sudah mengabdi di sekolah ini kurang lebih 5 tahun. Jadi Ibu mempersilakan kalian untuk memperkenalkan nama kalian, nama lengkap, nama panggil, serta dari kelas mana. Ibu persilakan. Perkenalkan, nama saya Mariam Devi, biasa dipanggil Mariam. Saya dari kelas 7A. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Aprilia Keti, biasa dipanggil Keti, dari kelas 7E. Perkenalkan, nama saya Goris. Nama saya dari kelas 7C. oke, baik. Jadi di sini kalian sudah memperkenalkan nama kalian dan mungkin nanti kalian akan saling kenal ya dalam kegiatan kita selanjutnya. Baiklah. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya kegiatan konseling kelompok. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah pernah dengar atau sudah pernah melaksanakan kegiatan konseling kelompok? Belum Bu. Oke, baik. Jadi kita mungkin sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok ya. Baik. Konseling kelompok itu merupakan kegiatan diskusi di mana dalam kegiatan diskusi itu ada pemimpin kelompok atau pemimpin diskusi dan juga anggota kelompok. Jadi hari ini itu Ibu sebagai pemimpin diskusi atau pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggotanya. Nah, dalam kegiatan konseling kelompok ini ada berbagai tahap-tahap yang akan kita laksanakan. Yang pertama itu kalian akan menceritakan atau menyebutkan permasalahan dari kalian masing-masing. Dari situ kita akan menentukan permasalahan mana yang akan kita bahas terlebih dahulu. Nah, dari konseling kelompok ini juga ada berbagai asas yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana pada asas kerahasiaan ini kalian harus merahasiakan permasalahan dari teman-teman kalian. Dan yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana pada asas keterbukaan ini kalian semua harus terbuka untuk menceritakan permasalahan yang kalian alami. Dan yang ketiga ada asas kenormatifan, di mana asas kenormatifan ini kalian tidak boleh berdiskusi di atas diskusi. Apakah kalian sudah paham? Mengerti Bu. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan kegiatan konseling kelompok seperti apa, terus asas-asas yang digunakan seperti apa. Jadi selanjutnya Ibu akan mempersilahkan kalian untuk menceritakan permasalahan yang kalian alami, dan Ibu persilakan untuk mengacungkan tangan satu-satu orang. Ibu persilakan.
Saya Bu, Oke, saya baik. mempunyai masalah. Saya sulit menghafal Bu. Oke, baik. Jadi Mariam punya masalah itu adalah sulit menghafal. Oke, selanjutnya Saya Bu, ya dipersilakan. saya punya masalah dalam keuangan Bu. Jadi saya itu sulit mengatur keuangan. Oke, jadi Goris itu dia punya masalah sulit mengatur keuangan ya. Oke, yang berikutnya Katie, silakan. Saya ada masalah dengan keluarga Bu, jadi saya merasa tidak bersemangat untuk ke sekolah. Oke, jadi Katie punya masalah itu masalah dengan keluarga ya. Jadi tidak malas untuk sekolah. Untuk ke sekolah. Baik. Jadi kalian sudah menyampaikan permasalahan yang kalian alami. Yang pertama dari Mariam itu sulit menghafal, dari Goris masalah keuangan sehingga tidak bisa manajemen uang yang baik, dan yang ketiga itu dari Katie itu masalah keluarga. Dari permasalahan keluarga ini jadi Katie malas sekolah ya. Baik, dari 3 permasalahan ini yang sudah ibu katakan atau ibu jelaskan tadi, kita harus memilih satu masalah di mana masalah itu harus kita selesaikan pada hari ini. Jadi menurut teman-teman semua, masalah mana yang akan kita bahas pada hari ini? Permasalahan saya Ibu. Mungkin menurut teman-teman lain bagaimana? Saya juga setuju Bu, masalah Kitty yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Saya juga setuju Bu. Oke, baik. Jadi atas persetujuan kalian, masalah yang kita bahas pada hari ini adalah masalahnya Katie ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalahnya Katie, yaitu masalah dalam keluarga sehingga malas untuk pergi sekolah. Jadi di sini ibu akan bertanya kembali lagi kepada Katie. Mungkin Katie bisa menceritakan kronologi dari masalah ini seperti apa sehingga mungkin nanti bisa diselesaikan atau mencari alternatif. Ibu persilakan. Ya Bu, jadi begini Bu. Orang tua saya itu selalu bertengkar di rumah, dan itu sudah terjadi sejak saya SD. Ayah saya dituduh berselingkuh, dan hal itulah yang membuat mereka selalu bertengkar. Saya sedih Bu, sampai pernah pada waktu itu mereka akan bercerai. Saya memang tidak tahu persis bagaimana sebenarnya masalah itu bisa terjadi. Yang saya tahu, saya selalu menyaksikan pertengkaran mereka. Saya merasa mereka terlalu egois memikirkan urusan mereka sendiri. Padahal mereka punya anak yang seharusnya diurus dan dididik dengan baik. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Dan saya benar-benar merasa, untuk apa saya hidup dan sekolah berpikir keras seperti saat ini apabila nantinya saya akan kehilangan mereka. Oke, baik Katie, ibu mengerti dan ibu paham sekali apa yang dirasakan oleh Katie, karena permasalahan ini adalah permasalahan keluarga. Baik, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan pendapat kepada Katie, ibu persilakan. Saya Bu, Ya, ibu persilakan. apakah yang Kitty lakukan pada saat menyaksikan kedua orang tua Kitty bertengkar? Yang saya lakukan adalah diam, dan saya menangis di dalam kamar. Bahkan saya tidak mau melakukan hal apapun, dan saya hanya diam. Oke, baik. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa permasalahan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman, kemudian ada juga permasalahan terkait dengan keuangan. Lalu membahas permasalahan yang sudah berlalu ya. Lalu apakah Katie pernah mencoba untuk mengingatkan kedua orang tua Katie untuk tidak bertengkar lagi? Sudah Bu, tapi tetap saja mereka selalu seperti itu. Sampai rasanya saya mau mati saja kalau saya terus berhadapan dengan orang-orang seperti mereka. Oke, baiklah. Katie, kamu harus kuat ya. Ibu yakin kamu pasti bisa melewati ini. Kalau begitu, Katie bisa juga melakukan hubungan baik dengan orang tuanya. Jadi, ibu meminta dari permasalahan yang Katie alami tadi, mungkin dari teman-teman semua atau adik-adik semua bisa
memberikan sedikit solusi atau tangkapan dari permasalahan kita. Ibu persilakan. Saya, Bu. Ya. Menurut saya, dengan berbicara secara baik-baik kepada orang tua Katie tentang apa yang Katie rasakan apabila mereka selalu bertengkar, atau ada baiknya sering berkumpul dengan keluarga walaupun hanya sekedar menonton TV atau berbincang-bincang, karena menurut saya hal itu bisa lebih menghangatkan suasana di dalam keluarga. Oke, baik. Mungkin ada lagi? Saya, Bu. Oke, dipersilakan. Dan menurut saya, supaya Katie tidak malas untuk sekolah karena permasalahan keluarga, sebaiknya Katie sering ajak teman untuk belajar bersama, karena dengan begitu orang tua Katie tidak akan mungkin bertengkar di hadapan teman-teman Katie. Oke, baik. Itu saja itu solusi dari teman-teman ya. Ibu rasa solusi yang diberikan oleh teman-teman itu cukup baik untuk permasalahan Katie. Lalu kepada Katie, apakah saran yang diberikan oleh teman-teman tadi sudah pernah dilakukan atau bisa dilakukan nanti? Ya Bu, memang saya belum pernah mencoba saran-saran dari teman. Yang saya lakukan hanya diam dan marah terhadap diri sendiri apabila mereka bertengkar. Mungkin saya bisa mencoba saran-saran yang sudah diberikan oleh teman-teman saya. Oke, dari beberapa solusi yang dilakukan, solusi yang diberikan teman-teman tadi mungkin bisa membantu Katie sehingga Katie itu tidak bersedih lagi dan juga bersemangat lagi untuk pergi ke sekolah ya. Mungkin saya akan memilih saran dari Mariam dulu Bu, karena saya pikir itu yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Baru setelah itu saran-saran yang lain mungkin bisa saya lakukan. Oke, baiklah. Kalau begitu keputusan semua yang dilakukan adalah keputusan dari Katie yang sendiri yang ambil keputusan ya. Ibu dan teman-teman di sini berharap semoga masalah yang dialami Katie ini tetap cepat terselesaikan. Semoga keluarga Katie tetap rukun dan damai, selalu harmonis, dan juga Katie tetap semangat untuk pergi ke sekolah ya. Ya Ibu, saya berterima kasih untuk Ibu dan teman-teman karena sudah mau membantu menyelesaikan permasalahan saya. Oke, baik. Jadi kita sudah membahas masalah Katie, yang mana tadi masalahnya Katie itu terkait dengan bertengkar atau permasalahan dalam keluarga sehingga Katie ini malas untuk sekolah. Dan juga tadi sudah ada saran atau solusi dari teman-teman sehingga membantu Katie untuk tetap semangat untuk bersekolah dan juga bisa menerapkan saran dari teman-teman. Nah, baik. Ibu rasa kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian ketika kalian melaksanakan konseling kelompok pada hari ini? Saya, Bu. Oke, baik, silakan. Kalau saya merasa konseling kelompok ini penting karena apabila kita memiliki masalah yang menurut kita itu berat, kita jadi bisa berpikir terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan saran-saran yang diberikan oleh teman-teman yang sebelumnya tidak terpikir oleh kita, Bu. Oke, baik, bagus sekali ya. Mungkin dari teman-teman lain ingin menyampaikan pendapat atau sudah pas? Iya Bu, kami setuju dan sependapat dengan teman Rio. Oke, baik. Jadi bagus sekali ya. Jadi sangat penting dilaksanakan kegiatan konseling kelompok karena dengan kegiatan konseling kelompok kalian bisa mendapatkan solusi atau alternatif untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Tapi perlu diingat bahwa kegiatan konseling kelompok ini juga memiliki asas kerahasiaan. Jadi setelah kalian mendengar cerita dari teman-teman kalian tidak boleh menceritakan lagi kepada orang lain karena kalian sudah mengetahui bahwa di dalam konseling kelompok ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi mungkin itu saja kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Kita akan mengakhirinya dengan doa dan ibu sendiri akan memimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman semua, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini menurut agama dan kepercayaan saya Kristen Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena atas berkat serta rahmat-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan konseling kelompok kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami telah mendapatkan solusi serta alternatif untuk teman kami Katie yang masalahnya itu berkaitan dengan masalah keluarga.
Mari Engkau berkati alternatif atau solusi ini, agar solusi ini dapat berjalan dengan baik dan juga membawa dampak yang baik untuk Kitty serta keluarga. Tuhan, ini saya doa dan permohonan kami haturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Amin. Karena nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih semua. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat